Assalamualaikum, apa kabar Bu Isnita? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik Bu Jalesa. Hari ini Bu Isnita akan melaksanakan praktik coaching dengan Bu Anita ya Bu ya? Iya Bu Jalesa, hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Anita Cahya. Ini sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar ya Bu? Boleh, tentu boleh Bu Jalesa. Ya, nanti ketika praktek coaching, bagaimana penilaian yang akan jenengan laksanakan? Rubrik penilaian yang saya rencanakan yaitu menggunakan indikator tahapan TIRTA yang meliputi tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Jalesa. Oh iya Bu. Kemudian nanti kompetensi coaching mana yang ingin Bu Isnita kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi coaching yang memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Jalesa. Jadi dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan, harapan saya bisa menggali potensi yang ada pada Bu Anita nanti. Baik Bu Isnita. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin penjenengan observasi? Yang secara spesifik di sini saya mengarahkan puji supaya dia lebih berpikir secara terbuka untuk mengembangkan ide-ide dan potensi yang ada pada diri Bu Anita. Gitu Bu Jalesa. Baik Bu Isnita, terima kasih. Bisa langsung dilanjutkan untuk melakukan praktek coaching dengan Bu Anita. Monggo. Assalamualaikum, selamat siang Bu Isnita. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Anita. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Isnita. Saya sebenarnya ingin sharing dengan Bu Isnita tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Oh, jadi Bu Anita sedang memiliki masalah ya di kelas? Terlihat Bu Anita kelihatan agak sedikit murung. Nah Bu Anita, harapan apa yang Bu Anita inginkan setelah kita bercakap-cakap dan mengobrol di sini Bu Anita? Ya, tentunya saya berharap bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan di kelas saya, Bu Isnita, dan bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di hati saya. Baik, Bu Anita. Coba Bu Anita, permasalahan yang sedang Bu Anita hadapi itu permasalahan yang seperti apa? Bisa Bu Anita ceritakan pada saya? Begini Bu Isnita, saya itu merasa pembelajaran IPS di kelas saya itu kurang berhasil Bu. Ada beberapa anak, kurang lebih 4 siswa dari 20 siswa yang sepertinya itu mengalami kesulitan untuk menerima pelajaran IPS Bu. Kemudian mereka itu kurang adanya rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, kemudian mereka juga tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, saya itu bingung Bu, bagaimana caranya agar keempat anak itu bisa memahami materi yang saya berikan dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Oh, jadi begitu permasalahan Bu Anita. Ada 4 siswa yang ada di kelas Bu Anita pada saat pembelajaran IPS tidak bertanggung jawab dan sering tidak mengerjakan tugas. Nah, menurut analisis Bu Anita, kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan Bu Anita tersebut? Apa yang menyebabkan anak-anak itu, keempat anak itu melakukan hal seperti itu Bu Anita? Begini Bu,
mereka berempat itu seperti sibuk sendiri pada waktu saya memberikan materi. Contohnya itu bermain sendiri, kemudian mengobrol dengan temannya, bahkan ada yang mengganggu temannya malahan. Kemudian pada tugas mereka itu mengerjakan semaunya, jadinya itu nilai mereka itu lebih rendah di antara teman-teman yang lain yang ada di kelas. Jadi saya kan bingung Bu, kenapa mereka berempat itu seperti itu. Oh baik Bu Anita, berarti ada 4 anak yang bertingkah laku yang mohon maaf tidak semestinya ya Bu Anita. Apakah perilaku keempat anak itu hanya pada pelajaran IPS saja atau pada pelajaran yang lain juga Bu Anita? Nah, mereka itu seperti itu hanya pada waktu pelajaran IPS Bu. Pada mata pelajaran lain itu tidak seperti itu. Oh, jadi hanya pada pelajaran IPS saja. Di pelajaran lain tidak. Berarti menurut Bu Anita, mengapa mereka berperilaku seperti itu hanya pada pelajaran IPS saja, Bu? Kenapa ya Bu? Atau mungkin cara penyampaian materi saya pada waktu pembelajaran IPS itu terlalu banyak menggunakan metode ceramah, kemudian pembelajaran saya terlalu monoton, jadi mereka sepertinya itu bosan Bu dan tidak bisa fokus pada pembelajaran sehingga mereka jadi bermain sendiri, mengganggu temannya. Kemudian mungkin juga materi IPS itu kan materinya banyak ya Bu, bacaannya dan hafalannya. Mungkin jadi anak itu kurang tertarik atau bosan lah seperti itu Bu. Jadi Bu Anita pada saat pembelajaran IPS cenderung kebanyakan menggunakan metode ceramah. Kemudian lagi Bu Anita pembelajarannya di kelas pada pelajaran IPS itu pembelajaran yang monoton. Pembelajaran monoton seperti apa ya Bu Anita yang Bu Anita maksud di sini? Jadi begini Bu, kalau saya memberikan materi IPS itu mungkin ya cenderung banyak menggunakan metode ceramah, kemudian saya itu hanya mengulas materi di buku, kemudian saya menyuruh anak-anak itu membaca materi IPS-nya itu di buku Bu. Ya seperti itu Bu, mungkin monotonnya. Jadi anak-anak itu bosan ya Bu ya. Jadi baik Bu Anita, jadi di sini permasalahan Bu Anita adalah ada 4 anak tadi yang agak berbeda dengan teman-temannya. Kemudian dari segi pembelajaran Bu Anita melaksanakan pembelajaran yang monoton dengan mengulas dari buku, kemudian anak-anak mempelajarinya sehingga memungkinkan anak merasa bosan. Bu Anita, sekarang Bu Anita sudah tahu ya masalah dari Bu Anita. Upaya apa yang ingin Bu Anita lakukan ke depannya Bu Anita untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya kalau kemarin itu Bu, saya itu sudah berusaha menegur, menasihati. Kemudian dalam pembelajaran itu saya sudah menggunakan video-video pembelajaran di YouTube Bu, tetapi ternyata belum menghasilkan hasil yang baik Bu. Terus rencana saya ke depannya ini ya Bu, nanti saya akan menggunakan segitiga restitusi untuk menggali penyebab kenapa anak tersebut kurang fokus dalam pembelajaran dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian dalam pembelajaran agar tidak bosan nantinya mungkin di sela-sela pembelajaran saya akan memberikan ice breaking ataupun permainan-permainan kecil Bu. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, tidak hanya video tapi bisa berupa
gambar, kemudian bahan bacaan, ataupun poster dan lain-lain, Bu. Seperti itu yang akan saya rencanakan. Ya, langkah Bu Anita menurut saya sudah sangat bagus dan saya setuju. Jadi Bu Anita akan menyelesaikan permasalahan 4 anak itu untuk digali penyebabnya dan bagaimana solusinya dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Ini untuk yang perilaku yang agak menyimpang dari anak tersebut. Kemudian juga Bu Anita akan melaksanakan beberapa permainan mungkin, kemudian juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, saya setuju Bu dengan rencana yang akan Bu Anita lakukan. Bu Anita, persiapan seperti apa yang Bu Anita butuhkan Bu Anita untuk melaksanakan hal tersebut Bu Anita? Tentunya dalam pembelajaran ya Bu, nanti saya akan menyiapkan beberapa konten tadi seperti video-video yang bisa saya ambil di YouTube, kemudian gambar-gambar yang menarik sesuai materi, kemudian bisa juga bahan bacaan yang menarik agar anak-anak tidak bosan, bisa juga poster Bu. Persiapannya di konten tersebut. Jadi Bu Anita sudah tahu ya persiapan yang akan Bu Anita lakukan untuk segera mengatasi permasalahan yang ada di kelas Bu Anita. Saya sangat setuju Bu Anita, sangat terapresiasi dengan rencana yang telah Bu Anita buat. Nah Bu Anita, setelah Bu Anita punya perencanaan seperti itu, komitmen apa yang akan Bu Anita laksanakan dalam rangka melaksanakan sesuatu yang sudah Bu Anita rencanakan tadi? Komitmen apa Bu Anita? Tentunya saya berkomitmen akan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya Bu, agar segera terselesaikanlah masalah yang ada di kelas saya. Kemudian saya akan segera menerapkan segitiga restitusi agar tahu akar permasalahannya di mana. Kemudian saya akan segera menerapkan pembelajaran diferensiasi konten tersebut. Komitmen yang Bu Anita rencanakan itu tadi, apakah akan dilaksanakan sesegera mungkin atau mungkin masih beberapa waktu lagi Bu Anita? Insya Allah Bu akan segera saya laksanakan, mungkin bisa saya mulai besok Bu, agar anak-anak segera bisa fokus dalam pembelajaran, kemudian rasa tanggung jawabnya mulai muncul sehingga nanti hasilnya sesuai dengan harapan saya kelas sekolah Bu. Baik Bu Anita sudah punya rencana langkah-langkah dan juga sudah punya komitmen untuk menarget kegiatan yang Bu Anita laksanakan. Nah Bu Anita, apakah perlu dukungan dari pihak lain untuk mensukseskan rencana yang Bu Anita rencanakan tadi Bu Anita? Tentu saja perlu Bu, terutama dukungan dari anak tersebut, kemudian dari teman-temannya yang dalam lingkup kelas, kemudian rekan sejawat, kemudian kepala sekolah Bu yang paling penting. Baik Bu Anita sudah mempunyai komitmen, Bu Anita sudah mempunyai target. Nah sekarang dalam mensukseskan rencana yang akan Bu Anita laksanakan, apakah Bu Anita memerlukan dukungan dari pihak lain Bu Anita? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari pihak lain Bu, terutama dari anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, dari rekan sejawat, kemudian terutama dari kepala sekolah Bu. Iya Bu Anita, berarti Bu Anita tidak bisa sendiri ya, Bu Anita harus tetap menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Ya tadi Bu Anita tadi merencanakan kegiatan akan dilaksanakan secepat mungkin ya Bu Anita. Kenapa Bu Anita ingin segera melaksanakan kegiatan itu secepat mungkin?
Ya itu tadi Bu, agar anak-anak segera bisa fokus pada pembelajaran terutama IPS, kemudian anak-anak tersebut juga memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap tugas-tugasnya. Ya, Bu Anita. Nah, Bu Anita sudah bercerita pada saya tentang permasalahan yang Bu Anita hadapi, dan Bu Anita juga sudah menemukan solusi untuk secepatnya dilaksanakan. Bu Anita, sekarang bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol bersama, kita saling berbagi cerita? Hati saya rasanya plong Bu Isnita, dan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan terima kasih juga sudah membantu saya. Nah, kapan-kapan lain waktu kita bisa berdiskusi lagi ya Bu Isnita. Iya Bu Anita, siap. Nanti setelah Bu Anita melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, nanti kita bisa berbagi cerita lagi untuk membahas kegiatan yang sudah Bu Anita laksanakan. Semoga kegiatan itu nanti memberikan dampak yang baik dan bisa memperlancar kegiatan pembelajaran yang Bu Anita lakukan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Bu Anita, mari kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak dalam rangka melayani kebutuhan anak didik kita Bu Anita. Terima kasih Bu Isnita. Sama-sama Bu Anita. Luar biasa sekali praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Isnita kepada Bu Anita sebagai puji. Kemudian Bu Isnita, saya ingin bertanya, apa yang sudah Bu Isnita lakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi kita bicarakan di awal? Ya Bu Salesa, kalau menurut saya kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama dengan Bu Anita itu sudah memenuhi indikator yang saya inginkan, yang saya rencanakan, di mana saya di situ bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Anita, sehingga Bu Anita bisa menyelesaikan permasalahannya dengan ide-ide yang sebenarnya muncul dari dirinya sendiri. Begitu Bu Jalesa. Baik Bu Isnita, tadi saya sudah mengamati, jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya ya. Jadi Bu, tadi Bu Isnita sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide puji tergali, sehingga lebih terlihat runtut. Waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat, kemudian tadi ada media pembelajaran, konten, dan sebagainya. Itu sudah sangat detail, tergali semuanya, jadi luar biasa sekali. Bu Isnita, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Bu Isnita mau mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Saya masih ingin mengembangkan potensi pada bagian yang mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Jalesa. Jadi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kita akan bisa mengeksplorasi ide-ide atau potensi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya seseorang itu mempunyai potensi yang sudah luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita menggali potensi yang ada pada dirinya. Jadi saya berharap bisa lebih meningkatkan kemampuan saya dalam mengembangkan pertanyaan berbobot untuk menggiring menemukan potensi yang ada pada dirinya. Begitu Bu Jalesa. Baik, luar biasa sekali Bu Isnita. Terima kasih Bu Isnita atas waktunya. Sama-sama Bu Jalesa.